Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips supaya dapur wangi dan bersih. Ini di pagi hari ya, jam berapa ini? Jam 9 pagi nih aku mau beres-beres dapur yang berantakan. Tadi udah masak, cuman gak aku record. Ini fokusnya ke bersih-bersih dapur aja. Di sini aku akan membersihkan dapur, akan memberikan tips supaya dapur wangi dan bersih. Yang pertama, membereskan piring-piring ya teman-teman. Bereskan piring-piring dan gelas yang udah dicuci, lalu kita masukkan dalam lemari biar kelihatan rapi dan bersih. Ini aku mencuci piringnya udah tadi pagi subuh itu ya teman-teman. Nih langsung aku masukkan ke lemari, lalu aku tata-tata bagian piring-piring, gelas-gelas, terus lepean itu ya. Ini plastik-plastik aku taruh di bawah kolong. Begitu juga dengan sendok-sendok aku taruh pada tempatnya, terus tutup gelas aku taruh di tempatnya juga di lemari. Ini lemarinya masih belum bisa ganti ya teman-teman, lemarinya ini jadul. Entah kapan kalau ada rezeki diganti lemarinya ya teman-teman. Ini aku sudah beresin semua piring-piring dan gelas-gelas semua yang habis aku cuci dan kering aku sudah masukkan ke dalam lemari. Kalau udah gitu teman-teman, kondisi piring-piring dan gelas-gelas itu enak, sudah ada di dalam lemari dan kita tinggal ambil kalau mau menggunakannya. Ini lanjut aku cuci-cuci ini ya, toples. Terus ini ada wadah bekalnya Dedek Bocil yang kemarin ini kemarin bawa bekal di sekolahan ya, baru dicuci sekarang, yang tadi malam. Soalnya ada ketinggalan di dalam tasnya Dedek Bocil, baru dikeluarin tadi pagi. Lanjut aku masukin di wadah ya teman-teman, di wadah bak aku taruh di bawah. Ini lanjut aku mau ngebersihin ini ya, wastafel dan lantai-lantai dinding dapur aku yang udah kotor. Tuh aku taruh dulu di bawah, nanti aku bersihkan. Ini cairan pembersih untuk membersihkan wastafel dan keramik-keramiknya ya teman-teman. Ini ada baking soda, bukan baking powder ya. Terus ini ada sabun cair, ada cuka, dikasih air hangat juga boleh, air dingin boleh, tapi kalau bisa itu air hangat ya teman-teman. Soalnya kalau air hangat bisa mengangkat noda-noda membandel seperti minyak habis kita memasak kan mesti banyak percikan-percikan minyak yang
mercik di lantai dan dinding dapur. Yang kedua, bersihkan alat-alat masak ya, paling enggak 1 minggu sekali, seperti magicom, tudung saji, panci, wajan. Dan apabila ada alat yang sudah mulai rusak, kita harus segera menggantinya teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak beresiko atau berbahaya. Seperti contoh, biasanya kalau panci itu di pinggir-pinggirnya itu kan ada pegangannya, kadang itu sudah sudah lodok. Kata Jawanya itu udah ogli, itu jangan dipakai lagi, itu berbahaya. Kalau kita umpamanya mengangkat air yang mendidih terus kita angkat, kalau pegangannya nggak kuat pasti akan jatuh dan tertumpah menimpa kaki kita. Maka dari itu resiko yang harus kita hindari. Kita harus tahu sendiri resiko yang akan terjadi. Ini lanjut aku semprot-semprot ya teman-teman. Ini tadi cairan cuka, cairan sabun cair, baking soda, ini aku semprot-semprotkan, lalu aku gosok-gosokkan pada lantai dan wastafel. Begitu juga kompor, ini semua aku lap-lap ya teman-teman. Supaya apa? Supaya bersih dan kinclong. Ini aku lakukan 1 minggu sekali juga. Kalau bisa ya 1 hari sekali, habis masak kita langsung membersihkannya supaya itu tadi dapurnya jadi kinclong dan bersih. Kalau dapur kita kinclong dan bersih, enak dilihatnya ya teman-teman. Kita akan betah memasak di dapur, kita akan seneng melihat kondisi dapur. Kalau dapurnya kotor, aduh, kita itu mau melihatnya sudah males. Nah, maka dari itu kita harus membersihkannya setiap hari. Kebiasaan bersih-bersih rumah, bersih-bersih dapur ya teman-teman. Buatlah bersih-bersih itu suatu hobi ya atau kebiasaan. Jadi kita itu nggak terpaksa untuk melakukannya. Kalau kita memang benar-benar ikhlas melakukannya ya teman-teman, dengan menghasilkan kondisi dapur yang bersih dan rapi, insya Allah hati kita itu senang teman-teman. Kita itu semangat juga untuk melakukannya dengan melihat dapur kita yang bersih dan kinclong. Ini aku lap-lap juga ya magic jar-nya. Ini aku semprot juga sama ini tadi cairan baking soda sama sabun cair, terus cuka, air hangat. Ini aku bersihkan 1 minggu sekali ya teman-teman. Magicomnya ini mereknya Cosmos. Ini sudah tahunan belinya ya. Ini saking sering aku bersihkan jadi masih kelihatan baru. Ya, kalau nggak pernah dibersihkan ya kelihatannya jelek. Udah 1 tahun lebih kok, hampir 2 tahun ini magicomnya ya. Ini apa itu magicom aku beli di online ya, di Shopee. Alhamdulillah nggak pernah rewel mulai beli ya, enak dipakai terus. Cuman kalau aku habis masak itu aku copot ya teman-teman, karena efeknya ke nasi itu kering, jadi kan eman gitu. Kalau ada nasi yang kering dan ngintip gitu di magicomnya. Ini aku bersihkan ya teman-teman. Ini aku lakukan 1 minggu sekali. Insya Allah magicom kita itu akan bersih.
gimana kalau teman-teman di rumah apa sering bersihkan magicom? Ya paling enggak itu 5 hari sekali ya teman-teman. Kalau kita mau memasak itu kita bersihkan dahulu magicomnya supaya nggak terlalu kotor, nggak terlalu banyak kerak-kerak yang tinggal di dalam magicom. Kalau sering-sering dibersihkan itu enak, nggak sulit kita untuk membersihkannya. Nih pada anak-anak ini pada sekolah semua ya, nggak ada orang, ini sepi nih di dapur aku sendiri. Yang ketiga, jangan menunda atau membuang sampah ya. Hindari menumpuk sampah sisa semalaman. Walaupun kita itu capeknya minta ampun sih teman-teman, kalau malam itu harus dan wajib kita buang sampah. Soalnya apa? Kalau sampah nggak dibuang itu mengundang bau yang nggak sedap loh. Katanya ada yang bilang kalau sampah nggak dibuang itu mengundang makhluk horor. Ya itu nggak tahu mitos atau fakta ya. Yang penting kita lakukan aja membuang sampah di malam hari sebelum kita tidur. Enak teman-teman, di pagi hari kita akan fresh, melihat dapur kita bersih dan rapi. Ini lanjut ke video ya. Ini tadi udah dibersihkan, digosok-gosok sama itu cairan sabun cair dan baking soda, terus ada cuka. Lanjut ini aku taruhin lagi alat-alat seperti botol minyak, terus apa ini botol toples bumbu seperti micin, terus ladaku, terus itu ada ketumbar, ada kunyit. Ya itu aku lap-lap juga. Ini aku lakukan 1 minggu sekali ya teman-teman, supaya bersih dan kinclong. Kalau teman-teman gimana di rumah? Sama kan juga, kalau bisa ya habis masak itu kita harus segera membersihkan botol-botol dan toples-toples tempat bumbu yang udah dipakai. Tuh udah kelihatan bersih dan rapi kan teman-teman, dilihatnya itu enak. Kita itu kalau masak di dapur jadinya betah, mau tinggal di dapur terus. Ya itulah tugas seorang wanita dan tugas seorang ibu rumah tangga, membersihkan dapur yang kotor. Itu adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga ya teman-teman. Jadikanlah kebersihan ini sebuah hobi ya teman-teman, sebuah hobi yang harus kita nikmati dan kita rasakan. Kalau kita meresapi ya, kita lakukan dengan ikhlas, kita itu senang bersih-bersih dapur dan bersih-bersih rumah, karena akan menghasilkan ruangan yang bersih dan nyaman. Tips yang berikutnya, ventilasi dapur harus berfungsi dengan baik. Kunci utama yang perlu kita pahami untuk mengurangi bau tak sedap di dapur adalah memastikan saluran udara berfungsi dengan baik. Salah satunya dengan membuka ventilasi
ventilasi agar sirkulasi berjalan dengan lancar, sekalian mengatur pencahayaan agar lebih memadai. Ventilasi salah satunya penting ya teman-teman buat ada kita di dapur, soalnya kalau asap nggak keluar alhasil ruangan ini menjadi bau yang tidak sedap. Maka dari itu kita harus sediakan ventilasi rumah atau ventilasi jendela gitu di dapur, itu harus ada ya teman-teman. Soalnya apa, kalau nggak gitu udara yang ada di dalam nggak keluar, nggak ada pergantian udara, jadinya nanti udara di dalam dapur jadinya pengap. Yang kelima, gunakan pengharum ruangan ya, atau lilin aromaterapik teman-teman. Itulah tips dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.